Baik, kita lanjutkan tentang tutorial berikutnya. Nah, dalam hal ini kita akan melanjutkan lagi dengan inti dari fungsi aplikasi ini, yaitu mengelola file. Nah, hal pertama yang harus kita pahami dulu sebelum kita mengupload file ya ke dalam aplikasi ini, kita memahami dulu hak atau izin yang dimiliki oleh user di dalam aplikasi ini ya. Jadi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu hak atau izin bagian dan hak atau izin yang dimiliki oleh user. Nah, apa maksudnya bagian dan user ini? Kalau bagian, kaitannya begini. Jadi setiap bagian di dalam organisasi itu kan nanti pasti memiliki dokumen-dokumen masing-masing. Ya. Bisa itu hanya untuk bagian itu sendiri, tetapi juga bisa diakses oleh bagian lain yang punya hak. Gitu. Nah, tentu karena hal yang seperti ini, maka kita harus bisa memilah ya ketika mengupload file ke sistem itu sebuah file itu boleh diakses oleh bagian mana aja dan tidak boleh diakses oleh bagian mana saja. Ya, itu poinnya. Jadi hak yang dimaksud di sini adalah atau izin di sini adalah sebuah file atau suatu file boleh diakses, boleh diedit, boleh dihapus oleh bagian mana saja. Ya, boleh dibaca, boleh dilihat, boleh diedit, boleh atau semuanya. Ya, apakah sebuah bagian hanya boleh melihat saja filenya, atau dia boleh melihat sekaligus membacanya, mendownloadnya, atau dia punya kedua-duanya, atau yang ketiga dia boleh mengedit filenya itu. Mengedit dalam hal ini adalah dia mengubah properti, katakanlah nama file, kemudian kepemilikan file, kemudian hak akses terhadap file itu, siapa saja yang boleh dan yang tidak. Itu yang dimaksud dengan hak mengubah atau mengedit file ya. Nah, begitu juga dengan yang bagian user. User juga sama halnya dengan bagian. Setiap user punya hak yang berbeda-beda terhadap sebuah file yang di-uploadnya. Ya, tentu misalnya seorang user katakanlah atas nama, ini saya kasih contohnya, ada beberapa user ya. Misalnya bagian keuangan, mengupload file keuangan, ya tentu dia punya hak penuh terhadap file yang diupload itu, khusus untuk dirinya sendiri, untuk user ini. Tetapi apakah keuangan juga, tetapi orang user yang berbeda? Nah, dia boleh punya hak yang berbeda ya, apalagi untuk bagian lain gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya direktur biasanya ya, tapi tidak selalu juga ya. Boleh nggak dia mengakses file yang diupload oleh seorang bagian keuangan atau user keuangan? Ya, silakan diatur saja ya. Artinya dalam hal ini bahwa izin atau hak yang dimiliki oleh seorang user satu dengan yang lain terhadap suatu file itu bisa berbeda-beda. Nah, kita lihat di sini, misalnya kita kembali ke bagian. Bagian nanti dia akan memiliki beberapa, ini contoh bagian yang sudah ada saya input. Ini boleh dirubah ya bagian-bagian ini, nanti kembali lagi ke admin ya, kembali lagi ke admin. Oke, saya coba logout dulu supaya ini saya kembali logout sebagai super admin saja supaya kelihatan semuanya fitur-fiturnya ya. Kalau tadi kan saya sudah. Oke, saya coba kembali lagi ke topik kita tadi terkait dengan hak ya. Terkait dengan hak. Nah, saya kembali ke sini lagi. Nah, ini contoh-contoh bagian-bagian yang sudah ada. Nah, beserta ketika nanti saya mengupload file ya, misalnya saya ambil suatu file nih, saya mengupload ya, keuangan satu misalnya. Nah, file namanya ke UTX ya, TXT ya, teks. Nah, file ini bisa kita berikan hak aksesnya berbeda-beda ke semua bagian. Misalnya, ini saya jelaskan dulu yang ini nih. Artinya, kalau saya memilih opsi ini, misalnya file ini, ya, keuangan TXT ini,
itu sama sekali tidak boleh, bahkan ini terlarang lah untuk bagian HR, bagian ini misalnya tidak boleh, dua bagian ini tidak boleh sama sekali. Ini juga nggak sama ya, jadi poinnya mulai dari non ini artinya dia tidak punya hak sama sekali ya. Kalau non ini tidak, ini sama sekali terlarang. Mulainya dari non ini saja ya, kita paham, sepakati saja dari non ini ya. Kalau dia diberi hak ke sini, artinya file ini nanti ya itu hanya boleh dilihat saja oleh bagian ini ya, gitu ya. Tapi kalau misalnya direktur boleh, dia boleh dia boleh melihat, membaca dan mengubah gitu. Kalau udah di posisi ini artinya dia boleh melihat, membaca dan mengubah file ya. Apalagi kalau admin. Nah, admin otomatis dia punya hak penuh ya. Boleh membaca, boleh mengubah, boleh menghapus dan sebagainya, admin ya, penuh dia. Oke. Nah, itu hak izin untuk bagian. Jadi kalau posisinya di sini otomatis ya file keuangan TXT ini ya bagian-bagian yang non ini tidak akan bisa melihat file ini nantinya ya. Oke. Nah, sekarang kita ke usernya ya. User posisinya sebenarnya di bawah bagian. Jadi karena seorang user pasti masuk ke sebuah bagian atau sebuah departemen gitu, di sebuah organisasi, maka posisi user ini ada di bawahnya bagian. Artinya begini ya, kalau misalnya sebuah bagian mengatakan dia punya hak direktur ini, misalnya dia sebagai admin ya, admin, kemudian ada user, misalnya user atas nama ini misalnya, dia jabatannya direktur juga, tapi bisa saja dia punya hak yang berbeda seperti ini. Artinya dia di posisinya di bawah. Tetapi kalau misalnya di sini sudah, misalnya ya, di sini sudah bilang tidak boleh ya. Maka kalau ada user, misalnya user atas nama tadi misalnya gini ya, saya ulangi lagi. Misalnya bagian layanan kerjasama itu tidak boleh mengakses file keuangan TXT ini ya. Layanan kerjasama tidak boleh mengakses file keuangan TXT tadi. Nah, ketika ada user, misalnya inilah user namanya Budi. Budi ini bagian layanan keuangan, layanan kerjasama ya, layanan kerjasama sorry. Budi ini ada masuk ke bagian layanan kerjasama. Nah, karena di sana tadi dia tidak boleh, sebenarnya Budi ini tidak bisa mengakses file itu. Walaupun di sini saya kasih filenya right atau admin, ya tetap aja si Budi tidak bisa mengakses file keuangan TXT tadi, karena secara struktur Budi itu masuk ke bagian layanan kerjasama ya. Walaupun di sini kita kasih hak dia bisa melihat, ya tetap aja dia tidak bisa melihat, karena bagaimana mungkin suatu bagian tidak boleh melihat sementara ada anggota bagian tersebut mau dikasih hak, kan udah melanggar dia, tidak boleh jadinya. Nah, tentu berbeda dengan katakanlah si pemilik file, misalnya yang mengupload file itu bagian keuangan ya. Sebenarnya otomatis dia itu sudah sebagai adminnya karena dia berhak penuh terhadap file dirinya itu. Walaupun kita batasi dia di bagiannya tadi ya tidak jadi masalah karena dia pemiliknya gitu, otomatis secara langsung dia punya hak penuh terhadap file itu gitu. Jadi khusus yang pemilik ya tentu berbeda ya. Tadi yang struktur kepemilikan atau hak bagian dengan hak user, nah itu yang tertinggi adalah bagian haknya dulu, baru usernya. Jadi kalau misalnya bagiannya diberi hak penuh di admin sini, ya bisa saja user, misalnya layanan kerjasama, dia diberi hak admin, ya. Lalu ada user, ya, ada 2 orang user, satu orang namanya Budi, satu namanya Amok Darmianto.
sama-sama bagian layanan keuangan. Ya. Kita bisa memberi hak kepada mereka hanya di sini boleh. Artinya walaupun sama-sama di bagian layanan kerjasama ya antara Budi dan Amok ini, ya si Budi boleh membaca, melihat dan membaca, sedangkan Amok hanya boleh melihat saja filenya. Walaupun di bagian tadi dia dikasih hak admin, gitu ya, admin. Ya. Tapi di user dibatasi lagi, bisa jadinya begini yang tampil nanti, yang terjadi ke user adalah yang seperti ini. Ya, walaupun bagiannya tadi sudah memiliki hak penuh. Oke, ini mudah-mudahan penjelasan tentang hak atau izin terhadap file bisa membantu pemahaman kita ya. Mudah-mudahan bisa membantu aja. Demikian, terima kasih.